Tanjung Jaya. Alhamdulillah puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul kembali, bahkan datang dari tamu dari jauh, dari Banjar, itu yang kami patut syukuri dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami dengan berita ini tadi siang dari Kak Rufina, katanya Kak Haja Rufina bilang ada tamu datang dari Banjar. Ini bahasa Banjar mesti kawan nih. Bujur bang. Nah jadi tepang jadi ulun menaku nih bila bubulik bubuhannya jar. Bila bulak pe bulek-bulek. Isu? Mah. Ulun takut nih kakak ulun lah. Sempat kah bola soto Banjar? Kak. Kak. Anak bola. Jakanya kemarin mendengar atau pagi kami bola soto Banjar. Kami bikin baru tadi pandar. Bikin soto Banjar. Mau merasakan soto Banjar tawau nih nang apa rasanya kayak itu. Nah, jadi mungkin ini pembicaraan kita adalah bubuhan Banjar generasi muda, pertengahan lah. Tuha sudah nih. Jadi begini kisahnya kami dari Banjar sampai ada di Tawau nih. Kakek saya tuh kai lah, pandai kita tuh kai lah, kayak namanya Gusti Ibrahim. Terus Gusti Sulaiman sama satu lagi Cilmiah punya maba tuh 3 orang ke Singapura. Singapura itu mereka tuh ada waktu zaman konfrontasi membunuh orang Singapura, zaman British dulu. Jadi ini buka kembali lari ke Borneo lagi, kembali ke Malaysia, kembali ke laptop. Jadi habis dari kembali ke Sabah lagi, Kakak Ulun ke Tarakan, yang Kai Sulaiman di sini. Jadi itulah soto Banjar di Batu 15 tuh ada. Nah, satu soto Banjar itu paten sudah soto Banjar Batu 15 tuh ada. Kai Sulaiman itu anaknya namanya itu Datu Wahab, dia kepala pulis di sini. Dulu. Wah ya ini sekarang di Kuala Lumpur, inya sudah pensiun tapi sekarangnya masih menjalani tugas sebagai mutasi daripada daerah ke daerah lain. Begitu. Jadi dia sebagai training juga. Jadi alhamdulillah keluarga di sini nih mereka sudah ada berkontribusi. Tapi sudah Kayak yang dikisahkan tadi dari kampung mana di Banjar? Ini di Martapura. Jadi Kai Ulun tuh Martapura dalam pagar. Jadi pedatuan kami ini Gusti Jainuddin. Nah, jadi Abah Sidin tuh ngarannya Gusti Jainuddin. Jadi Kai Ulun tuh ngarannya Gusti Ibrahim. Dipanggil Kai Ahim. Nah, Kai Ahim itu dulu ditarakan tahun 50-an tuh punya warung soto. Jadi ngarannya Kai Ahim tuh Kai Ahim Soto ngarannya. Jadi menurunlah kami ini cucunya bisa bola soto. Jadi kalau sudah hari raya Lebaran itu kami 10 hari sebelum malam soto Banjar. Jadi di kalangan rekan-rekan, hade dan tolan keluarga bahwa kami kalau di rumah itu tempat Kakak Haja Nur ini itu pasti soto Banjar. Jadi kalau orang datang memakan soto Banjar. Karena di lain tuh kari, rendang, ya kan? Atau apa saja nasi biryani, nasi India lah. Nah, tapi kami tetap memegang teguh Banjarmasin, soto Banjar. Ulun di Tarakan. Nah, Tarakan Ulun. Jadi ulun kenalkan ini kakak Hajah Nur Hasanah ini, beliau ini seorang entrepreneur, tapi saya bangga dengan beliau because beliau ini dari nol berusaha hingga dia jadi sukses. Nah, beliau ini juga di Tawau punya usaha jati. Jadi jati showroom jati perabot. Jadi semua perabot beliau ada. Jadi didatangkan dari Jepara. Nah, jadi beliau ini samping itu adalah lagi bisnis-bisnis yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Gitu. Jadi alhamdulillah beliau ini salah satu orang Indonesia yang datang hijrah ke Malaysia dan berhasil. Hajah Nur Hasanah. Jadi kami kuitan orang sana.
kami sudah lahir di sini kan. Abah mama pedagang juga apa harinya? Karena Mama. Mama memang bisnis juga, jadi ada darah pedagang. Ya. Kalau bahasa Banjar terus bisa nih, kenapa sebabnya jadi bisa Banjar tuh tetap aja bisa? kami bebuhan Pandir Banjar di rumah. Jadi siapa aja datang Pandir Banjar. Jadi kami waspe ini Pandir Banjar. Biar di rumah tuh, biar kemana aja Pandir ditelepon kah Bapak Pandir Banjar juga. Jadi karena bisa hilang. Mun kalau kai peninian kan kita dari Martapura, jadi kada boleh hilang. Pandir Banjar terus. Nah, jadi sampai di Malaysia ini, saya ini di Ujung Pandang, Makassar, sekolah di sana. Tapi ketika saya selesai di Tarakan, saya tempat ke Hajah ini. Nah, jadi sampai sekarang. Kalau anak Hajah bang bisa nggak bahasa Banjar? Bisa penderpian. Oh, Tahu sedikit-sedikit aja. Kawapang, tapi kayak ada selancar, kayak ulun tuh ada selancarnya. Tapi kami tetap tanamkan Pandir Banjar tuh tetap aja. Jadi adat istiadat Banjar pasti ada juga. Pasti. Jadi setakat ini saja dulu yang saya sampaikan, yang saya bisa berikan informasi kepada pian-pian. Selebih dan sekurangnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada yang bukan seagama. Mudah-mudahan kita diberkati Allah dengan perjumpaan hari ini. Amin. Mudah-mudahan perjumpaan hari ini bukan yang terakhir. Iya. Menjadikan satu apa lagi? Batu loncatan untuk saling bertemu gitu. Amin. Insyaallah. Jadi kalau untuk berkisah tentang diri saya, keluarga saya sendiri lahirnya di sinilah di Tawau, Sabah, Malaysia, 55 tahun yang lalu lah. Nah, jadi orang tua memang asalnya dari Indonesia. Kalau kada silap, orang tua perempuan Banjar Queen, yang laki-laki Banjar Martapura. Jadi lahirnya kan waktu zaman Jipun. Jadi mungkin ada yang panggilan kegawian ini apa? Paksaan. Jadi dari ke Balikpapan, ke Berau. Iya. Yang saya ingat betul, orang tua Haji Padan nih pernah bekerja di Tarakan sebagian elektrik ini. Selepas itu baru berhijrah ke Tawau inilah, dan jumpalah orang tua perempuan dia dan melahirkan saya lah, jadilah saya orang Banjar Sabah begitu. Jadi kalau orang tua laki-laki saya memang suku Banjar, kalau mamanya orang Bolongan. Jadi Banbon lah, Banbol. Nah, jadi ya. Jadi saya syukurlah karena bergaul, bisa bercakap Banjar karena bergaul dengan orang Banjar gitu. Jadi teman-teman lah. Jadi lagi pun kita kan mau ini apa nih, suku bangsa kita mau dihargai, jadi ya diangkat jadi gitu. Jadi kebetulan lewat kerja saya juga di bagian ini apa, perhubungan, melalui radio. Kadang-kadang saya masuk itu, jadi dengar bahasa Banjar, saya masuk gitu. Masih diketawakan juga, masih ada yang salah lah. Tapi kan kita mau belajar. Iya. Jadi kalau kisah-kisah apa nih, kalau pasal-pasal cakap Banjar ini mungkin kalau di sini mungkin ada lingkungannya orang suku Banjar, mungkin boleh lah balik ke bahasa Banjar nih. Sebab kita jarang berdapat gitu. Mudah-mudahan ini kan jadi satu ide yang bagus untuk kita di sini. Sedangkan kita punya apa nih? Macam masakannya, sukunya masih kurang tahu gitu. Masakan yang sedap, wadahnya yang sedap, yang nyaman lah. Tapi kita tidak tahu kan, masih kurang lagi. Mungkin 2-3 jenis saja yang kita tahu. Kalau soto memang itu, padahal sotonya masih banyak lagi yang lain kan, warna kuning-kuning itu pun saya tidak tahu. Nah, jadi rasanya syukur aja, karena saya orang Sabah syukur gitu kan. Jadi rasanya untuk itu, yalah, jadi mudah-mudahan dari pertemuan kita ini menjadi satu perhubungan untuk menjadi jalinan begitu. Jadi rasanya begitulah kisah saya untuk hari ini. Ya.
Karena waktu kami kemarin di Tanjung Selor dan di Tarakan, mereka mengatakan bahwa dari Balikpapan saja ke Tarakan itu dulu tahun 1930 itu seminggu hanya sampai. Saya tidak bisa membayangkan 100 atau 80 tahun yang lalu dari Banjar terus ke Makassar lalu sampai ke sini itu berapa bulan. Dan betapa susahnya dalam masa itu berjalan jauh dengan kapal yang belum ada mesinnya, mungkin hanya dengan perahu, tapi ya itulah Allah memperjalankan mereka hingga sampai tempat ini. Tapi sekali lagi kalau hanya untuk berusaha, menghidupi, mencari penghasilan, bertani di Banjar saja pun banyak tanah yang luas sekali. Tidak perlu jauh-jauh bertanam di Bakau, tempat kau di sini ya. Tapi sekali lagi ini rahasia Allah. Kira-kira itu dulu Nang Gurun bisa sampaikan dengan Pak Kamarul. Pak Kamarul kalau ada yang ingin disampaikan silakan, karena nasinya dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan supaya kita memanfaatkan waktu dengan baik. Kami dari Banjar TV, salah satu TV lokal di Banjarmasin yang dimiliki oleh Pak Dristi, yang membawa kami ke sini, ingin memberikan piagam penghargaan kepada Persatuan Banjar Tawau. Jadi mudah-mudahan ini pertanda silaturahmi kita sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada sedikit kenang-kenangan, ada berupa buku. Dan buku ini kalau yang sudah bisa berbahasa Banjar bisa dikisahkan ke anak. Ini kumpulan kisah Banjar yang kami tayangkan setiap bulan Ramadan. Jadi 10 menit menjelang berbuka puasa, kami ada punya program acara namanya Mahbub. Mahadang buka puasa. Mahadang itu menunggu. Ya, Mahadang buka puasa mahbub. Di sini citrakan macam-macam termasuk yang kayak Ustadz tadi. Jadi kalau yang baca mudah tertawa sorangan aja. Ada 3 buku dan juga ini sekedar kenang-kenangan dari Pak Kristi kain khas Banjar. Mudah-mudahan bisa ya dipakailah atau diapakan lah begitu bukti kita bahwa sampai ke Tawau ini. Untuk menyerahkan kami silakan kepada Pak Dristi. Kakak. Waalaikumsalam. Siapa nggak kan sampean? Haja Nur Hasanah. Haja Nur Hasanah. Nah, si Din ini orang Banjar di Tawau, ya kalau Bu? Iya. Nah, alhamdulillah. Bu, sampean ini lahirnya di mana, Bu? Di sini. Hah, di sini tapi bisa bahasa Banjar. Kenapa Bu jadi bisa bahasa Banjar, Bu? Kuitan Banjar. Kuitan Banjar kedua-duanya. Kada yang bini-bini aja. Bini orang Banjar. Mama orang Banjarmasin. Bapak Madura. Oh, Bapak Madura, tapi bisa bahasa Banjar pula. Nah, ulun tadi tertarik buat pian bisa bahasa soto aja lah. Soto Banjar. Bisa. Kenapa? Di mana? Siapa di mana belajar dulu, Bu? Arwah mama kan. Oh, mama. Sini berjualan nggak, Bu? Biasa berjualan nasi kuning. Nasi kuning. Berjualan soto Banjar. Ya. Itu di mana berjualannya tuh? Di Sandakan. Di Sandakan. Sandakan itu Malaysia juga, Bu? Malaysia juga. Oh, betul Bang, betul pian berjualan jual lah. Nggak bisa. Aku nggak pernah berjualan soto Banjar. Nggak bisa. Berdagang kayu jati. Oh, kayu jati. Cuma masih bisa. Masih bisa berolah soto. Di sini ada lah yang mau jual soto tuh, Bu? Ada juga. Ada soto Banjar tuh? Ada. Di mana, Bu? Jauh lah. Banyak di sini di Tawau nih. Banyak yang jual soto Banjar. Oh, adang dulu. Kenapa jadi orang mau jual soto Banjar tuh payo kah? Payu. Payu aja. Orang Banjar banyak ke bos ini, Bu? Saku kada juga. Cuma siapa memang menukarinya? Tapi biar lain orang Banjar Banjar itu suka.
biasanya tulisan soto Banjar tapi kada sama. Tapi ketujuh aja. Ketujuh juga. Di berapa lokasi di Tawau nih Bu, soto Banjar tuh Bu? Kalau restoran yang berjual soto Banjar tuh ada jual lah. Ada jual banyak jual, tapi itu yang ada yang ulun tadi bepender itu kada sama, tapi ndak tahu lah ngarannya olahan kita dipuji lah. Nah, kan. inilah Bu, kalau sampean tuh soto Banjar itu waktu apabila aja sampean mau olahnya tuh? Kalau hari raya tuh sampai 10 hari. 10 hari soto Banjar aja tuh. Soto Banjar. Tapi kayak ini kalau tadi tahu kemarian tahu, memang beolah ini hari. Olah lah, disajikan lah. Tadi dipadahkan jam 1. Nah, jadi kayak apa wadah aja lu nukar tadi tuh. Iya. Habis kakak ulun tadi tuh karupinah tadi si Puan Hajah tadi kan ada tahu juga mungkin. Jaka tahu awal-awal tadi tuh. Nah, memang kami bersiap-siap olah soto Banjar kan, nasi kuning kan. Nasi kuning masih bisa juga? Bisa. Bahan-bahannya mana ya lah di Tawau nih cari soto Banjar tuh, Bu? Ada. Ada jalan jalan. Kalau ketupatnya, Bang? Ketupatnya wayah ini kami ndak pakai ketupat daun, pakai apa ngarannya tuh plastik. Ketupat yang plastik aja. Sama aja lah. Ya, kalau iwak ayam kampungnya? Ayam kalau kami di sini sekarang nih sudah ayam kampung. Pakai ayam apa? Ayam anu tuh ayam ngarannya tuh. Ayam beras tuh kah? Enggak. Kayak itu kah kalau ayam itulah. Kalau wade-wade Bang Bu nang pian tahu nang masih ada di sini apa? Kerabat ada lagi nah. Masih ada. Kue lapis ada. Apa ngarannya tuh emparan tatak pisang. Ada juga. Ada. Wadai kekoleh. Ada juga. Kekoleh tuh kada ada bejual, paling mau olah sorangan. Kayak itulah, kayak makan seorang lah. Alhamdulillah. Luar biasa ternyata. Pemirsa banyak TV ya di Tawau tuh Malaysia. Lengkap aja. Ternyata budaya Banjar tuh masih lestari di sini, terutama oleh kakak ini masyarakatnya dan udah sini tiap hari aja ada terus tuh Banjar dan wadah pun masih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Banjar di mana-mana masih ada. Makasih kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No.